Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang kalam. Kita katakan bahwa kalam itu adalah susunan dari beberapa kata. Susunan dari beberapa kata. Yang kata itu kalau dalam bahasa Arab artinya kalimatun. Lah, maka dari itu di sini sekarang kita akan membahas tentang aqsamul kalimah. Pembagian-pembagian kata. Karena kalam tersusun dari kata yang menunaikan satu makna yang bisa ditangkap oleh orang lain, maka setelah itu beliau Ibnu al-Ajurru mengatakan wa aqsamuhu salasatun, aqsamul kalami salasatun. Aqsamul kalam di sini maksudnya aqsamul kalimah, macam-macam kata yang kalam tersusun darinya ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Ada 3. Yang pertama adalah al-ismu. Yang kedua al-fi'lu. Yang ketiga adalah al-harfu. Al-harfu. Kalau suatu kata dia menunjukkan suatu arti, tanpa diiringi dengan keterangan waktu, maka kita katakan itu adalah isim. Ma dalla ala makna binafsihi ghairi mukhtarinin bizamanin. Ma adalah kata yang menunjukkan ala makna, menunjukkan suatu makna binafsi dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan sendirinya artinya sekedar kata itu terucap orang akan paham artinya apa, tanpa menunggu digabungkan dengan kata yang lainnya. Artinya secara independen dia memiliki makna. Ya, ghairi muqtarinin, yang tidak diiringi bizamanin dengan keterangan waktu. Dengan keterangan waktu. Contohnya kitabun, zaidun, qalamun. Kitabun, suatu kata yang memiliki arti yang langsung bisa kita tangkap begitu kita mendengarnya. Kitabun, tanpa menunggu embel-embel kata yang lainnya. Satu kata yang artinya adalah sebuah buku misalnya. Zaidun, sama, sekedar terucap Zaidun, oh sosoknya itu. Qalamun, pena, ini juga kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Dan ketiga-tiganya tidak ada kaitannya sama keterangan waktu. Apakah kitab zaman dulu, kitab sekarang, atau kitab nanti, tidak ada keterangannya. Ini dinamakan apa ini? Ismun. Dinamakan isim. Dinamakan isim. Ya. Adapun al-fi'lu, fi'il, ma dalla ala makna binafsihi muqtarinin bi ahadil azminatis salatah. Madalla ala makna binafsihi muqtarinin bi ahadi al-azminati as-salasati.
yang menunjukkan makna dengan sendirinya sembari membawa salah satu dari keterangan 3 waktu. Waktu yang lampau, sekarang, atau yang akan terjadi. Ini namanya fi'il. Contohnya, kata dhahaba menunjukkan suatu kejadian, yaitu pergi. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kejadian ini, dari kata dhahaba ini, selain menunjukkan sebuah kejadian, dia juga membawa muatan waktu. Yang kejadian itu terjadi di masa lampau. Yadhabu misalnya. Sama menunjukkan sebuah kejadian, yaitu pergi. Selain menunjukkan makna pergi, juga menunjukkan keterangan waktu bahwa kepergian itu terjadi di zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Yang kita kenal dengan namanya fi'il mudhari'. Atau idhab. Idhab menunjukkan suatu makna, yaitu meminta seseorang untuk pergi. Kapan perginya? Nanti setelah orang ngomong baru dia mempraktekkan, dia pergi. Idhab. Keseluruhan dari tadi itu namanya fi'il. Dia memiliki arti, selain memiliki arti juga mengandung muatan waktu. Mengandung keterangan waktu. Ini namanya fi'il. Beda halnya dengan yang ketiga, al-harfu. Al-harfu sebenarnya al-harfu secara bahasa artinya at-tarfu, pinggir. Karena dari sekian jenis kalimat, dia yang paling termarginalkan. Posisinya paling pinggir. Urut-urutannya paling tinggi isim, bawahnya fi'il, paling bawah adalah huruf. Kalau isim dan fi'il itu memiliki kesamaan bahwa keduanya sama-sama menunjukkan makna dengan sendirinya. Yang membedakan kalau isim tidak ada kaitannya dengan keterangan waktu. Sedangkan fi'il ada kaitannya dengan keterangan waktu. Adapun huruf di sini dia berbeda dari keduanya. Nah, huruf dikatakan ma dalla ala makna fi ghairihi. Fi ghairihi. Ghairi muqtarinin bi zamanin. Kalau isim dan fi'il, sekali lagi, kedua-duanya menunjukkan makna dengan sendirinya. Hanya saja yang membedakan kalau isim tidak mengandung keterangan waktu, sedangkan fi'il mengandung keterangan waktu. Artinya kapan? Lampau, sekarang, atau yang akan datang. Tapi kalau huruf ini ma dalla ala makna fi ghairihi. Dia punya makna. Cuma maknanya baru ketahuan kalau sudah digabung dengan kalimat yang lainnya. Sekedar disebutkan saja, kita belum bisa membatasi maknanya apa. Ini namanya huruf. Sebagai contohnya, huruf min. Huruf min, apa artinya huruf min? Apa artinya huruf min? Kita belum tahu artinya apa. Sampai kapan? Sampai nanti ada kata lain yang kita gabungkan dengan min misalnya. Sebagaimana contohnya, adhabu minal baiti. Adhabu minal baiti. Kata min di sini artinya dari. Artinya start perginya dari rumah. Menunjukkan dia dari mana. Atau waktunya mulai kapan. Libtida'i zaman awil makan. Min. Adhabu minal baiti. Lah,
kita tahu min di sini artinya dari karena dari konteks di sini minal baiti sudah digabungkan dari kata bait. Kalau ada kata lain atau contoh lain misalnya akaltu minas samaki, akaltu minas samaki artinya bukan lagi dari. Min di sini artinya aku telah makan sebagian dari ikan. Namanya min taba'id. Atau contoh yang lainnya, mata Zaidun min ju'in. Kita tahu bahwa min di sini artinya oleh sebab. Zaid mati karena lapar. Coba dilihat, sama-sama huruf apa? Min, tapi kita nggak bisa menebak artinya kecuali kalau sudah gabung sama kata yang lainnya. Ini namanya apa ini? Harfun atau huruf. Jadi sekali lagi, suatu kata kalau menunjukkan arti dengan sendirinya tidak ada campur tangan waktu di situ, maka kita katakan dia sebagai isim. Kalau suatu kata dia menunjukkan makna dengan sendirinya dan ada campur tangan waktu, ada keterangan waktu di situ, maka itu kita katakan fi'il. Kalau suatu kata menunjukkan makna baru kalau digabung dengan kata yang lainnya, artinya tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya, maka itu yang kita katakan sebagai harfun atau huruf. Lah, pas mengulas fi'il tadi, kita kan mengatakan bahwa fi'il madalla ala makna fi nafsihi muqtarinin bi ahadil azminati thalasah. Bahwa fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan terkait dengan keterangan waktu. Lah ini menunjukkan bahwa fi'il nanti dibagi menjadi 3. Al-fi'lu. Ada 3. Al-madhi, al-mudhari', sama al-amr. Kata kerja ada yang madhi, ada yang mudhari', ada yang amr. Madhi itu kata kerja lampau. Berarti kejadiannya sudah terjadi. Mudhari' itu sedang terjadi. Amr diminta untuk diwujudkan, berarti belum terjadi. Jadi kalau madhi ini makna fi zamanin madin. Mudhari' makna fi zamanin hadir atau mustaqbal. Sedangkan amr talabun fi zamanin mustaqbal. Fi'il madhi itu menunjukkan satu kejadian yang terjadi di zaman lampau. Fi'il mudhari' kejadian di zaman sekarang atau nanti. Artinya sekedar disebutkan fi'il mudhari' kita belum tahu apakah itu sekarang atau nanti. Fi'il amr meminta untuk mewujudkan sesuatu kapan? Di zaman yang akan datang. Lah, permasalahannya di sini, lampau, sekarang, yang akan datang ini patokannya pakai apa? Patokannya pakai apa? Lampau itu kapan? Sekarang itu kapan? Nanti itu kapan? Lah, ulama mengatakan patokannya adalah zamanut takallumi. Waktu ketika diucapkan. Misalnya Ustadz ngomong seperti ini. Zahaba Zaidun ila suqi. Berarti kejadian perginya Zaid ke pasar itu sebelum Ustadz ngomong. Kalau Ustadz mengatakan yadhabu Zaidun ila suqi, berarti Zaid ke pasarnya ya ketika Ustadz ngomong yadhabu Zaidun.
atau nanti, belum berangkat tapi nanti bakal berangkat. Ini patokan kemarin atau dulu, sekarang dan nanti. Lah fi'il dibagi menjadi 3, madhi, mudhari' dan amr, seperti itu. Lah ini pembagian daripada kalimat atau pembagian daripada kata, bahwa kata dibagi menjadi isim, fi'il dan huruf. Lah huruf di situ diberi keterangan wa harfun ja'ali makna. Huruf yang menunjukkan suatu makna. Karena nanti huruf ada 2 macam. Al-harfu harfan. Huruf ada 2 macam. Ada namanya harfu makna, ada namanya harfu mabna. Al-huruf ada 2 macam. Ada hurufu ma'anin, huruful ma'ani. Ada huruful mabani. Huruful mabani ini sering dikatakan sebagai al-huruf al-hijaiyah. Huruful ma'ani, huruf yang mengandung makna. Contohnya tadi min, contohnya ila, contohnya fi. Ini namanya huruful ma'ani. Huruful mabani ya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha ila akhirih. Itu namanya huruful mabani. Berarti yang menjadi bagian daripada kata bukan huruful mabani tapi huruful ma'ani, karena huruf mabani tidak ada artinya. Coba apa artinya jim? Tidak ada artinya jim. Apa artinya ha? Apa artinya kha? Tidak ada artinya. Sehingga ketika disebutkan harfun di sini jangan salah tangkap, jangan dikira nanti maksudnya huruf hijaiyah, bukan. Itu juga huruf tapi namanya huruful mabani atau huruful hijaiyah. Yang dimaksud harfun di sini adalah kata sambung. Atau sering disebut dengan huruful ma'ani. Seperti min, seperti ila, seperti fi. Ini maka di sini disebutkan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Lah, masing-masing dari kalimat ini yaitu isim atau fi'il atau huruf itu memiliki tanda-tanda. Itu memiliki tanda-tanda yang membedakan satu sama lain. Maka di sini disebutkan fal ismu, adapun isim yu'rafu bil khafdi wat tanwini wad dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiyal waw wal ba'u wat ta'u. Yang pertama adalah isim. Isim itu didahulukan karena dia sekali lagi dia yang paling tinggi. Isim didahulukan. Dan isim memiliki beberapa tanda-tanda. Yang artinya apabila ada salah satu tanda tersebut pada suatu kata, maka kita pastikan kata tersebut adalah isim. Yang pertama, al-ismu yu'rafu bil khafdi. Tanda isim yang pertama. Yang pertama al-khafdu. Ini bahasanya ahlul Kufah. Bahasanya ahlul Basrah al-jarru. Apa arti khafdun atau jarrun? Artinya taghayyurun makhsusun alamatuhul kasrah. Kasrah au naibuha. Perubahan tertentu yang mengenai akhir sebuah kata
yang alamatuhu, apa nih? Alamatuhu, yang indikator perubahannya ada harokat kasroh atau yang mewakili kasroh. Ini artinya khafdun. Kata apapun yang dia bisa berubah dan indikator perubahannya adalah kasroh atau yang mewakili kasroh, maka kata tersebut kita hukumi sebagai isim. Contohnya, Ja'a waladu Zaidin. Ja'a waladu Zaidin. Kita perhatikan di sini. Kata Zaid di sini berharokatkan kasroh. Dia bisa berubah harokat dan salah satu harokatnya adalah harokat kasroh. Maka kita katakan bahwa kata Zaid adalah isim bukan fi'il, bukan huruf. Kenapa isim? Karena ada tanda, yaitu apa? Al-khafdu atau al-jarru. Yang diwujudkan di sini berupa kasroh. Atau nanti yang mewakili kasrah, nanti akan kita bahas bahwa jar itu tidak serta-merta nanti ditunjukkan dengan harokat kasrah. Bisa juga nanti dengan sesuatu yang lainnya, nanti akan kita bahas. Tapi yang pasti apabila ada suatu kata, dia bisa berubah. Yang salah satu indikator perubahannya adalah bisa dikasrohkan, maka kata tersebut kita hukumi sebagai isim. Ini yang pertama, al-ismu. Tandanya al-khafdu. Wat tanwin. Tanda yang kedua adalah tanwin. At-tanwin. Apa itu tanwin? At-tanwin secara bahasa artinya at-taswit. Berkicau, berbunyi. Nawwana ta'iru idza sawwata. Adapun tanwin secara ilmu nahwu, tanwin adalah nunun. Nunun sakinatun. Talhaqu akhiral kalimati lafdhan la khattan. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nun sukun yang menyusul akhir sebuah kata secara lafadz tapi tidak secara tulisan. Secara lafadz tapi tidak secara tulisan. Misalnya kata ini. Ja'a, gimana bunyinya? Ja'a. Ja'a Zaidun. Kita katakan Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Sekilas yang terbunyi berbeda dengan yang tertulis. Karena kalau itu jujur mau kita tulis, nanti bunyinya, tulisannya jadinya seperti ini. Zaidun. Ya kan? Ja'a Zaidun. Ada nunun sukunnya. Nah ini yang disebut dengan tanwin. Sebuah nun yang sukun, yang menyusul akhir sebuah kata, itu terlafatkan tapi tidak tertuliskan. Loh Ustaz, bukannya sekarang ada namanya tanwin, tulisan tanwin, misalnya dikatakan seperti ini. Ini belakangan saja. Dulu tulisan Arab tuh kotongan, Mas. Kosongan. Titik aja dulu nggak ada. Coba bayangkan, titik aja dulu tidak ada memang umat. Oh, kata Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyatun la naktub wala nahsib. Dulu enggak ada apa ya? Titik saja bahkan dulu tidak ada. Titik, jangan diharap kalau kita baca Quran di mushaf kok ada titik-titik itu terus mutawatir, enggak. Titik itu bukan bagian daripada Quran. Makanya dulu enggak ada titik. Jadi kalau misalnya ada kata, ini bunyinya apa nih? Iya bagaimana? Bisa nggak tuh? Alhamdulillah pada masa belakangan karena banyak orang ajam yang masuk Islam. Lah kalau orang Arab tuh bukan ahlus sinaat, bukan orang skill, punya skill, bisa manage apapun secara teratur. Bukan orang yang terbiasa berpikir secara konseptual.
Tapi orang-orang ajam ini kan butuh penalaran. Ini gimana? Akhirnya ya ada ulama-ulama bahasa Arab, itu mereka dengan usaha mereka akhirnya menciptakan harokat, menciptakan titik dan lain sebagainya untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Nah, maka tadi dengan pelafatan ja'a zaidun, maka kata zaid ini kita katakan adalah isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Tanwin yaitu apa? Nun yang sukun yang menyusul akhir sebuah kata itu terlafatkan tapi tidak tertuliskan. Itu yang kedua. Yang ketiga wa dukhulul alifi wal lam. Dukhulul alifi wal lam. Dukhulul alifi wal lam bisa dimasuki oleh alif dan lam. Ulama mengatakan kayaknya lebih tepat tidak dikatakan alif dan lam, tapi dikatakan al. Karena dua huruf kalau sudah digabung harus dibaca sesuai dengan gabungannya. Misalnya, ini bacanya gimana? Min, bukan mim dan nun. Paham ya? Misalnya ini bacanya fi, bukan fa wal ya. Lah ulama mengatakan ini kayaknya lebih tepat kalau dikatakan dukhulu al. Bukan dukhulul alif wa nun, karena alif dan nun sudah menjadi satu kesatuan. Berbeda kalau satu huruf, misalnya ini kita katakan ba. Ini kita katakan lam, lamul jar misalnya. Ba'ul qasam misalnya, wawul qasam. Karena dia tunggal satu huruf saja. Tapi kalau sudah digabung jadi, kalau itu lebih daripada dua huruf dan sudah digabung, maka ya diucapkan sebagaimana gabungannya. Nah, di sini dikatakan bahwa tanda bahwa suatu kata adalah isim adalah apabila dia mungkin untuk dimasuki alif lam. Sehingga misalnya hadara ar-rajulu, hadara ar-rajulu, kita bisa katakan ar-rajulu di sini adalah isim karena apa? Kita mendapati ada al di sini. Atau yang kata Ibnu Ajrum ada alif dan lam. Ada alif dan lamnya. Loh, kok Ibnu Ajrum kan pakar nahwu, kenapa beliau mengatakan alif dan lam tidak mengatakan al ya? Banyak tafsirannya di sini. Karena nanti memang dalam pendalaman ilmu nahwu pun kita akan dihadapkan dengan banyak perbedaan pendapat. Alif lam ini yang huruf ta'rifnya, yang alifnya atau yang lamnya. Itu masih khilaf. Sehingga mungkin beliau memisah itu memang seperti itu. Dia mengatakan aslinya hurufnya itu lam. Lam saja namanya lamu ta'rif. Sedangkan apa itu hamzahnya itu hanya sekedar untuk tambahan saja. Nah, dari situ mungkin itu mungkin alasan Ibnu Ajrum mengatakan alif dan lam. Tapi mungkin lebih tepat tetap kita katakan dukhulu al, kemasukan al. Dan yang terakhir adalah wa hurufil khafdi, dan kemasukan huruful khafdi. Kemasukan huruful khafdi. Kemasukan huruful khafd. Kemasukan huruf jar. Huruful khafdi atau huruful jar. Lah, suatu kata kita katakan sebagai isim apabila mungkin dimasuki dan dipengaruhi oleh salah satu dari huruful khafdi atau huruful jar. Lah, problemnya di sini sudah disebutkan khafdun, kenapa masih juga disebutkan dukhulul hurufil khafdi? Bukannya satu tidak mewakili yang lainnya? Apakah satu tidak bisa mewakili yang lainnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena al-khafdu atau al-jarru yang menimpa sebuah kata itu tidak mesti diakibatkan karena sebelumnya ada huruful jar. Contohnya tadi, Ustaz bisa kasih contoh. Ja'a gulamu
Khalidin. Khalidin di sini majrur atau ada jarnya, tapi tidak ada huruf jar sebelumnya. Adanya mudhaf misalnya. Sehingga disebutkan ada khafdu, disebutkan ada dukhulu hurufil khafdi, itu karena memang dua hal ini adalah dua hal yang terpisah. Jangan dikatakan kenapa nggak satu saja mewakili yang lainnya, enggak. Kalau disebutkan al-khafdu saja, itu nanti masih general. Khafdu pakai apa misalnya? Tapi kalau disebutkan dukhulu hurufil khafdi saja, misalnya, oh bisa jadi nanti suatu kata itu ada kasrohnya bukan karena ada huruf jarnya, tapi karena ada mudhofnya misalnya. Makanya juga tetap disebutkan dukhulu hurufil khafdi. Huruful khafdi atau huruful jar apa saja? Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiyal waw wal ba wat ta. Ini nanti akan kita bahas di akhir pembahasan kitab ini. Kita berbicara tentang mahfudat. Untuk sekarang, karena kita pengen betul-betul mulai dari basic, sekedar pengenalan saja. Adapun nanti hurufnya, jabaran daripada huruf jar apa saja, kalau kita bahas sekarang nanti malah maklumat yang pokok nanti malah nggak kepegang. Nanti kita akhirkan saja di pembahasan mengenai mahfudat atau majrurat nanti. Seperti itu. Thayyib, Ustadz cukupkan sampai di sini. Silahkan 1-2 pertanyaan kalau ingin ditanyakan yang belum jelas. Bingung apa yang mau ditanyakan? Ya. Untuk asatidah Afan ini mungkin kayaknya Yakut Nafis libur dulu. Ada kumpul di Tahil. Sadabib Afan. Lupa tadi nggak ngasih tahu di grup. Baik, ada? Fadhal. Gimana? Gulam gimana, Ustaz? Iya. Terus? Maksudnya tandanya gitu, Ustaz? Jadi nanti sebenarnya tanda isim itu banyak, bukan hanya 4 ini. Masih ada lagi, misalnya nida, bil jarri wat tanwini wa nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hasal, kata Ibnu Malik dalam Alfiyah. Jadi ada nida, suatu kata kalau mungkin jadi munada, berarti dia isim. Atau yang ketiga al-isnad. Al-isnad itu mungkin dijadikan yang namanya musnad ilaihi, disandarkan kepadanya sebuah kejadian. Cuma ini memang tidak sengaja, tidak saya ulas biar nanti tidak. Ya. Batin gue rumudeng nanti tidak. Ya. Lah seperti misalnya ja'a gulamu zaidin, gulam adalah isim. Kenapa dia isim? Karena disandarkan sebuah kejadian kepadanya, yaitu apa? Ja'a. Apapun yang mungkin kamu sandarkan satu kejadian kepadanya, maka dia adalah isim. Dan ini al-isnad ini, kata ulama, itu tanda yang paling ampuh. Karena beberapa kata atau beberapa isim tidak mungkin kemasukan tanda-tanda yang lainnya kecuali isnad. Misalnya gini. Ini nanti bagi anak-anak IKM ini, anggap saja ini halakoh tambahan ini ya. Ini tema tambahan. Yang pokok tadi itu. Misalnya gini. Dorob tutu ini meskipun cuma satu huruf, ini kata, ini isim. Padahal tidak bisa ditanwinkan, tidak bisa nanti dijarkan, tidak bisa dikasih alif lam, tidak bisa kemasukan huruf jar, tidak mungkin dijadikan munada, ya tu nggak bisa, al tu nggak bisa, ti bisa tapi ti yang artinya ante bukan tu, yang artinya aku, bitu nggak bisa. Yang paling bisa membuktikan bahwa dia adalah isim adalah disandarkan satu perbuatan kepadanya, yaitu pemukulan. Dorob tuh namanya al-isnad ilaih. Nah itu. Baik, satu lagi mungkin. Ya.
Mungkin lebih tepatnya kata kerja, Mas, tetepan. Kata kerja. Kalau isim itu ya mungkin kata benda. Cuma kan dalam bahasa Indonesia ini kan ada kata benda yang abstrak, ada yang non abstrak. Kata benda yang abstrak ya kata benda yang mungkin tidak ada wujud yang bisa kita lihat. Misalnya as-sukut, diam. Kalau diam di waktu yang lalu kan mungkin kata kerja. Tapi atau mungkin apa ya, mungkin keagungan misalnya. Atau mungkin kebesaran misalnya. Itu juga al-'azamah. Seperti itu. Itu juga bisa sebagai kata benda, tapi kata benda yang sifatnya abstrak. Huruf itu mungkin bisa katakan kata sambung atau kata penghubung. Kalau fi'il kata kerja. Ya. Taib. Yakfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut, syahadatan 'inda al-maut, ridwanaka wa jannataka ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma jadna su'al khatimah. Allahumma hdina ila ahsanil akhlaq wa la yahdi ila ahsaniha illa anta. Rabbana ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina fit talabina lil ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara warhamhum kama rabbawna shigara warhamhum kama rabbawna shigara. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.